Sampai hari ini siapa yang nyuruh pagar laut belum ada yang ditangkap. Karena ada orang-orang tertentu yang terlibat. Memang pengusaha-pengusaha Cina ini jahat, pengkhianat di negara ini, tetap saya sebut pengkhianat. Megawati itulah perusak sama Surya Paloh. Jokowi adalah Nasdem, Nasdem adalah Jokowi. Mirip waktu saya kecil zaman PKI, ngantri minyak, ngantri beras. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi bersama UI Watch. Di samping saya ini ada Pak Sony. Di pojok sana ada Bang Asrul. Pak Sony akan membicarakan tentang pagar laut. Kenapa nggak selesai-selesai? Gimana Pak Sony? Terima kasih Bang. Pagar laut ya? Ya. Pagar laut dari pertama ada kegiatan itu jelas kok. Presiden memerintahkan bongkar. Ingat ya, kata-katanya bongkar itu perintah presiden dan dilaksanakan pembongkaran. Yang jadi masalah sekarang ini sampai hari ini nggak kelar-kelar. Siapa pemilik pagar, siapa tuan pagar. Tapi alhamdulillah perintah presiden dilaksanakan sama TNI Angkatan Laut. Nah itu kenapa mesti TNI yang bongkar? Memang benar, karena TNI Angkatan Laut adalah penegak kedaulatan di laut, adalah TNI Angkatan Laut. Bukan Hansip, keliru. Penegak kedaulatan di laut adalah TNI Angkatan Laut. Benar perintahnya Prabowo. Jadi harus TNI. Berarti kalau udah TNI maju, berarti hampir nggak dia bilang perangin, dia nggak bilang perangin. Tapi itu udah mengatakan bahwa bongkar itu perintah presiden. Jadi harus menteri-menterinya harus ikut membongkar. Ya tadi itu kita ulangi lagi ya. Sampai hari ini siapa yang nyuruh pagar laut belum ada yang ditangkap. Kenapa? Di situ. Apa kita bisa bantu Prabowo nih? Saya pikir Pak Prabowo ya presiden kita, dia juga seorang militer, pasti punya taktik dan strategi untuk membongkar ini semua. Jadi pasti dia udah ada pemikiran yang pas lah kapan saatnya, ya kan. Hari ini kan udah pembatalan SH, GB, ada GB, HGU. Yang paling aneh lagi kantornya kebakaran. Nah itu dia. Ya karena ini yang bahaya nih, kantor tempat dokumen sertifikat itu kebakaran. Kebakaran apa dibakar nih? Ini yang kita tanya ini. Coba tanya Bapak ini dulu. Gimana menurut Bapak? Bisa kebakaran tuh kantor BPN. Di Indonesia ini setiap ada kasus gede yang saya tahu, dulu Departemen Kumham yang kantornya kebakaran di Ayam Huruf yang nggak ada artif-artifnya. Dulu karena ada kasus. Yang kedua Jaksa Agung, yang kebakaran juga. Yang ketiga ini kantor antar ruang BPN. Tata ruang. Jadi ini memang untuk disengaja menghilangkan dokumen-dokumen karena ada orang-orang tertentu yang terlibat di dalam masalah ini. Sebenarnya gampang kok mencarinya, seperti si Susno Duaji, seorang ahli kriminologi, kriminal, gampang. Tapi bagi orang bodoh, dungu, ya susah. Mungkin orangnya nggak mau aja Pak. Bukan orang dungu bodoh. Saking pinternya dia nggak mau tuh. Bukan. Bukan dungunya karena sudah ada ujung-ujungnya duit. Masuk angin. Sudah terima masuk angin. Sebenarnya itulah banyak yang dungu. Jadi keblinger selalu mengabdi. Lihatkanlah, saya tahun 74 masuk dari Eropa di sini, pulang ke Indonesia ini, mulai buka usaha. Pejabat di Republik ini menanya saya, 2 instansinya, 3.
ini perusahaannya ada Cinanya nggak? Oh, Sampai sekarang begitu. kan nggak semua Cina jahat bang. Oh, enggak. Nggak semua, tapi lebih banyak. Saya tahun 80 ketemu seorang suhu, kawannya Pak Hugeng Ya. di Jakarta ini. Dia pulang ke Cina, ketemu di Hong Kong. Dia ceritalah sama saya. Memang pengusaha-pengusaha Cina ini jahat. Jadi yang bisa dipercaya apa, Om? Oke, Pak Sony. Orang intelektual. Contoh apa? Kian Gi. Itu orang intelektual. Semua motifnya masalah duit segala cara dihalalkan. Masuk. Itu. Oke, Pak Sony, saya mau Ya. tanya Pak Sony. Ya. Ini pejabat kita penjahat apa pejabat nih Pak? Jadi jangan dibelok-belokin. Pejabat tetap pejabat, penjahat tetap penjahat. Oh, Jadi kalau yang parah ini gabung ini. Gabung, ya. Pejabat sama penjahat jadi satu. Jadi satu. Nah, ini kita harus pisahkan. Jadi gini, air sama minyak nggak bisa nyatu. Tetap dia berpisah. Yang hak pasti hak, yang batil pasti batil. Oleh sebab itu kita sebagai rakyat, ya ini kan ada rakyat satu takut tambah rakyat satu takut jadi dua rakyat nekat. Ini yang kita cegah. Begitu banyak orang pinter, ya kan ya. Si Holil itu, Holid ya, Holid Holid. nelayan. Wah, itu hebat orang. Nah, ya nggak pakai teori, ya, benar. Ya. Jadi dia bilang begini, itu nggak apa-apa, silakan lu mau punya rumah 7 tingkat, tapi jangan ngerampok tanahnya rakyat. Dia bilang apa? Orang kaya mental penjajah, itu yang nggak boleh di sini. Kaya biarin, mental penjajah itu yang jelek. Ya, jadi sampai hari ini kita sebetulnya masih dijajah. Ini alumni UI ini masih terjajah sebetulnya ini. Benar. Termasuk alumni-alumninya jajah alumninya sendiri. Ini yang perlu ya. Oleh Sri sebab Mulyani dong. ya kira-kira begitu. Saya nggak sempat. Dia alat pemuas kekuasaan. Ya, jadi ada yang bilang ini. Jadi kembali kepada jati dirinya sebetulnya orang-orang ya. Jadi kasihan sebetulnya Pak Prabowo ini udah capek dia. Biar bagaimanapun dia presiden kita, Ya. kita tetap dukung dia. Harus dukung. Harus dukung ya? Ya, bagus Bang, harus dukung. Tapi dia yang ditunggu-tunggu rakyat untuk mensejahterakan rakyat. Dia kan selalu ngomong, saya tidak mau melihat rakyat saya miskin. Nah, ini amanat undang-undang. Jelas kan? Undang-Undang Dasar 45 pembukaannya itu bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, penjajahan di muka dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Oke, sekarang saya ke Bang Anu lagi, Bang Asrul. Tadi kita bicara Sri Mulyani. Saya kok ada pertanyaan nih. Ya, selama ini apa yang bisa dilakukan Sri Mulyani? Selama ini dia bisanya ngutang aja, Pak. Kalau saya menilai 0, 0 di mata saya. Padahal dia alumni UI loh. Walaupun alumni UI ataupun saudara saya, katakanlah yang benar. Jangan yang tidak benar katakan juga benar. Oke. Itu yang merusak negara ini. Walaupun alumni UI, walaupun itu dosen saya, kalau di mata saya nggak benar, pengkhianat di negara ini tetap saya sebut pengkhianat. Kalau begitu seharusnya dia diresapel aja, Pak. Oh iya, dia alat pemuas kekuasaan. Ngeri kali ya Bang nih ngomong. Memang saya dari dulu lihat kelakuannya. Kelakuan dia itu. Dia bisanya ngutang aja Bang ya. Ngutang dan bunganya tinggi. Oh, oke. Sudah tuh subsidi. Subsidi itu apa kata Kian Gi? 0. Masa mengalihkan? Kebetulan saya pernah ketemu Oke. dengan sama ketua DPR untuk memberikan bahan bakar minyak yang murah. Tapi apa kata ketua DPR nih? Itu permainan RI 1. Saya nggak bisa ganggu-ganggu. Upaya udah komit. Coba bayangkan Megawati yang tangguh itu gas yang di Papua udah berapa naik, tetap itu
konstan aja gas itu. Tanya. Berapa kerugian itu? Itulah apa namanya dansa tari lenso sama Xi Jinping, Megawati. Muak saya lihatnya. Jadi kesalahan ini selama ini Megawati bertanggung jawab ya? Oh, bertanggung jawab benar, makanya nggak berani ngomong. Megawati itulah perusak sama Surya Paloh. Saya terus terang aja, saya pengamat. Jokowi adalah Nasdem, Nasdem adalah Jokowi. Buka di jejak digitalnya ada. Oke, saya lanjut nih sama Pak Sony nih. Pak Sony, Ya. kenapa mesti angkatan laut yang harus bongkar itu? Ya, Harusnya kan kepolisian juga bisa tuh KPPL apa segala macam. itulah adat ya, adat di Republik ini. Jadi kan udah disampaikan, berikan sesuai dengan fungsinya. Selama ini enggak itu. Yang anehnya sampai hari ini, siapa pemilik pagar, siapa yang memerintah, enggak ada. Nggak Ini ketahuan. yang perlu, ya ini yang harus Tapi rakyat udah ketahuan lu nama-namanya di surat-surat HGB, di HGU. panggil dong, ya enggak? Panggil. Nah, Apa? itu. Sampai kapan ini Tanggung begini jawabnya terus? mereka, Iya, ya kan? Kan saya lihat abang ada di kayak apa di Kohot, ada di Muncung, ya kan ya? Apa tuh masih truk-truk itu banyak, ya kan? Jangan digituin rakyat. Jadi kan lama-lama kok nanti dibilang kok ini bohong lagi. Dari sana terus bohong. Nah, nanti kebanyakan bohong. Nanti kapan benernya ini? Ini yang buat rakyat lama-lama kan jenuh. Pasti ada jenuhnya. Oleh sebab itu kita harus ya ada ketegasan lah dari pemerintah ini. Jadi kita berharap Prabowo tegas. Harus. Sebetulnya Prabowo udah tegas, cuman bawahnya ini kan. Kayak kemarin nih, tadi singgung-singgung masalah gas yang melon itu ya enggak? Gara-gara hilang di pasaran, buat susah rakyat. Mirip waktu saya kecil zaman PKI, ngantri minyak, ngantri beras. Tahun 64 itu. Wah, tahun 64. 65. Ini jangan terulang lagi, udah merdeka, udah pakai online semua kok. Ya orang COD Kita udah bisa. mereka Pak. Ya, karena apa? Mengalihkan perhatian karena kasus pagar laut ini dialihkan perhatian supaya nggak tersinggung. Ini sebenarnya Jadi Bahlil jalan sendiri ini. Hah, Pak Bah- koordinasi. Raja Jawa. Oh, Sebenarnya koordinasinya sama Raja Jawa. dia Raja Jawa Jokowi. Ya. Ini penghinaan sama Amangkubuwono. Bapak Pak Sony orang Jawa kan? Raja Jawa itu siapa? Kalau menurut Amangkubuwono. Bapak? Menurut saya sih sejarah itu mengatakan Amangkubuwono. Amangkubuwono. Amangkubuwono Jadi 9. si Bahlil ini pemecah. Jokowi juga tukang pecah belah DVD at Impera. Adu domba ya Pak. Oh iya. Jadi ya, lihatlah pakaiannya. Ingat nggak 17 Agustus? Ya. Pakaian apa Pak Sony? Raja. Ingat nggak Pak Sony? Pakaian raja. Ah, raja apa? Raja gila gitu kan. Ganti deh. Apa Raja Mataram? Oh, nggak tahu saya itu. Raja-rajaan lah gitu ya. Bukan, yang pengkhianat itu kerajaan Mataram siapa? Amangkurat. Amangkurat I. Itulah pakaian dia tanpa saya nggak tahu. Kalau saya malu saya. Ini pakaian ini siapa? Karena dia nggak ngerti sejarah. Berapa yang dibunuhnya? Oh, 5.000 gitu. ulama akhirnya dibunuh. Amangkurat I. Makanya jalan Amangkurat I nya nggak ada. Itu pengkhianat. Itulah pakaiannya itu. Siapa tuh? Tuh bodoh saya lihatnya. Waktu 17 Agustus. Jadi waktu- tanpa disadari. Jadi waktu SMA Jokowi kali nggak SMA kali nggak ada pelajaran sejarah kali ya. Dia nggak tahu. Dia waktu SMA pelajaran sejarah, dia nggak masuk, bolos. Oh. Bisa jadi. Tapi Dia taunya nambah aja. Jasanya juga nggak ada katanya Hah? SMA. Ya memang nggak ada. Kalau ada, nah tuh, ngomong-ngomong masa ijazah, sampai sekarang nggak tuntas tuh. nggak tuntas. Orang cuman gimana tuh ya? UGM aja gimana UGM? Ya. Kalau saya malu nih dari jadi alumni UGM. Itu kan mantan rektornya Mensesnek itu. Saya. Iya, mantan rektornya Harus, seknek. oh bisa dong harusnya ya. Jadi Nah gimana tuh? ini semuanya maka betahnya Belanda di Jawa ini. Di Jawa ya. Karena ada Haji Mumpung.
Itulah yang saya pelajari, yang kata dosen kita Pak Buyung tahu, yang nama Ibu Valarin, antropologi. Almarhum. Profesor Valarin Kirchhoff, antropologi. Ya. Itulah aji mumpung. Kenapa? Ada kesempatan bisa dikasih dan tekan, ambil. Makanya 350 tahun Belanda itu betah di Jawa ini. Nah, bayangkan aja lah itu. Oke, Pak Sony, kembali kepada pagar laut. Apa itu? Pagar laut, ya. Ya, sepanjang kita pernah ke Kohot, kemana, itu rakyat itu bukan hanya mau pagar laut aja yang harus diselesaikan, tapi masalah mereka yang di darat, yang ganti ruginya nggak jelas, yang tanahnya sudah diuruk belum dibayar. Nah, ini apa tindakan pemerintah seharusnya, Pak Sony? Ya, inilah harusnya kan pemerintah menjelaskan dan harus jelas, ya kan? Kita kan lihat sendiri di sana bagaimana sungainya diuruk. Ya. Nah, itu kelihatannya kan bagaimana empangnya diuruk. Ya kan? Sawahnya diuruk. Sawahnya diuruk. Ini kan udah bertentangan, ya kan? Katanya Indonesia negara hukum, Iya. negara hukum. Itu semua lawyer-lawyer tuh ngomongnya hukum. Ini negara kita negara hukum. Hukumnya gimana ini? Ya kan? Udahlah, kenyataannya aja, ya kan? Jangan hukum rimba kali. Ya mungkin nanti itu. Kan hukum rimba yang terjadi ini. Nah, jadi jangan kesannya rakyat diadu domba, ya kan ya? Yang ini bawa ini, ayo bawa ini, kami dukung ini, terus yang ini kontra ini. Udahlah, pemerintah turun tangan, tegaskan. Yang jelas Menteri Tata Ruang udah membatalkan, udah realisasikan, batalkan. Itu di laut doang, yang di darat belum. Sama juga itu, dia juga manusianya kan. Udah tuh terakhir nih, Kepala Desa Kohot. Oh, sudah dipanggil. Siapa tuh namanya? Arsin. Udah rumahnya udah digeledah, ya nggak kan? Udah lanjutkan, selesai. Masa kejaksaan nggak kelar, ini Bareskrim lagi, ya kan? Udah kebanyakan yang nanganin, nanti akhirnya campur aduk. Udah tuntaskan dulu, satu-satu tuntaskan. Ini belum kelar, udah nongol lagi gas. Ini belum kelar, udah nongol lagi, udah masalah apalagi tuh. Wah, macam-macam ini, terlalu banyak persoalan, jadi cuma nutupin isu. Ya, isu-isu. Ini yang nggak bagus, jangan. Jadi capek, rakyat aja capek tuh nontonnya. Barangkali kalau jadi Prabowo udah kesel banget kali ya. Mungkin Pak Prabowo udah capek, kesel. Tapi mudah-mudahan Pak Prabowo tetap, kita doakan ya, tetap sehat, ya karena bisa membawa, dia kan ibarat pesawat terbang, dia pilotnya, ya kan ya. Ya, dengan pramugari yang cantik. Ini tadi terakhir lagi dia tunjuk lagi orang macam-macam, katanya mau resapel tapi belum. Mana yang nggak bisa sejalan dengan dia mundur. Kita lihat aja, ya kan ya. Kita lihat, ini kan baru 100 hari belum, nanti tunggu 200 hari, mungkin nunggu 1 tahun, sampai selesai. Kita kan apa nunggu sampai selesai gini-gini aja, ya kan ya? Ya enggak lah, pasti Pak Prabowo juga kan punya ini, dia juga kan dengan pengalamannya, ya kan ya, yang selama ini 4 tahun 4 kali mau jadi presiden, hari ini udah jadi presiden, pasti niatnya baik. Cita-cita lah ya. Bukan cita-cita, ingin berbuat baik. Kata Khalid, hidup kita ini nggak lama. Oke. Nah, mau apa katanya, karena kalau Khalid bilang kita mah cuma kain putih, selesai udah. Yang dicari begitu banyak, tinggal. Makanya nggak boleh angkuh, kata Khalid ya. Khalid ini ya, nggak boleh angkuh, nggak boleh iri, jangan dengki, nggak boleh dendam, jangan sombong, ya kan, nggak boleh serakah, jangan apa dia bilang, jangan nyewa preman bayaran. Nah, itu Khalid itu, ya kan, orang dibayar gitu, nggak boleh. Khalid tuh, kita berguru sama Khalid dulu lah, kalau gitulah. Walaupun dia nelayan ya. Ya walaupun, tapi dia patut menjadi teladan. Teladan, ya enggak. Kita malu nih pakai jaket kuning, apalagi UGM kali ya. UGM coba, bagaimana tuh cerita? Wah, jijik saya lihatnya. Jijik saya lihatnya tuh. Apa masa ijazah disamakan sama agama? Kapan tuh Bang?
Lihat aja TV One, diwawancarain, ditanyain, ini ijazahnya ini benar. Menurut keyakinan saya, Yo. itu rektornya yang perempuan itu profesor. Itu bohong. Wah. Bohong lah. Jadi- maka dikatakan yakin, ijazahnya yakin. Makanya- kalau dia jawab sebagai orang intelektual, dia bilang, terima kasih pertanyaan, kita akan selidikin, kita akan Ya. bongkar dalam waktu Diplomatis lah cepat. ya. Iya, ini memang betul dasar orang penipu, ya nampaklah sama publik. Oke. Nah, Kan Rocky Gerung bilang gini. Memalukan itu, Rocky Gerung kan bilang kalau orang intelektual Ya. dia nggak mau bohong, bicara dengan Apa jujur, adanya, fakta apa fakta. adanya. Jadi apa Rocky Gerung? masa keyakinan. Kognitifnya, Ya. kognitif, psikomotorik, Ya, afektifnya, sikap. sikap. Yang paling penting sikapnya. Banyak orang pintar nggak punya adab, nggak ada sikap dia. Nggak ada. Pembohong, Pembohong. korupsi, ya kan yang kalau orang Cirebon bilang ngentit. Ada filosofi Jawa, Pak. Apa itu? Itulah intelektual itu. Apa? Kurang adab, intelektual kurang adab itu namanya. Yang namanya kalau yang bohong itu, kebenaran itu akan muncul. Oh pasti. Nah, jadi apapun juga itu akan terungkap. Kalau ilmu kriminologinya lambat atau cepat pasti ketahuan.